Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Anam, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Teknologi Pendidikan dengan NIM 0511611844. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik kedua mengenai implementasi TCP/IP. Mohon izin kepada Ibu Ratih Dwi Aswarowati selaku tutor pembimbing pada mata kuliah jaringan komputer bagi saya untuk melaksanakan praktik kedua ini. Jadi pada praktik kedua ini kita akan melakukan implementasi TCP/IP yang dimana mahasiswa itu eh, mampu menggunakan CMD, mampu menjelaskan perintah-perintah pada TCP/IP, mampu mempraktikkan perintah-perintah pada TCP/IP. Di sini sudah diberikan juga panduan untuk praktik pada praktik kedua ini. Kita klik. Nah, ini sudah ada panduan prakteknya ya teman-teman. Saya juga sudah sediakan template Canva untuk mempermudah penjelasan. Nanti kita kembali lagi, kita langsung saja masuk ke tugas 2. Nah, pada tugas kedua ini sumber tugas tutorial sudah dijelaskan pada panduan praktek, dan juga nanti kita akan menggunakan CMD dan mengeksekusi ke-20 commands ini ya teman-teman, menggunakan CMD. Lalu apa sih CMD itu? Kita pencarian terlebih dahulu di Google. Apa itu CMD? Jadi teman-teman, CMD merupakan singkatan dari Commands Prompt Desktop, sebuah aplikasi bawaan sistem operasi Windows yang berfungsi sebagai antarmuka baris perintah untuk menjalankan perintah berbasis teks. Lalu bagaimana caranya untuk membuka? Untuk membuka CMD atau Commands Prompt Desktop, kita bisa melakukan pencarian di bawah ini, di sebelah icon Windows ini ya teman-teman. Kita ketikkan saja CMD, kita klik kanan, lalu klik Run as Administrator. Nah, jika kita masuk ke mode administrator, maka di bagian title ini ada tulisan administrator Commands Prompt ya teman-teman. Kita akan perbesar dengan cara klik kanan, lalu kita properties, kita klik font, kita perbesar dengan font 24. Oke, sudah cukup besar ya teman-teman. Kita masuk dulu ke Canva. Jadi ini sudah saya buat jauh-jauh hari ya. Perintah yang pertama yaitu cd ya teman-teman, atau change directory. Ini digunakan untuk mengubah direktori kerja saat ini di Commands Prompt. Ini memungkinkan navigasi ke folder lain dalam sistem file. Contoh penggunaan, kita langsung saja buka CMD lagi. Kita ketik saja cd. Kita berada di folder sistem 32 ya. Lalu untuk naik ke folder atasnya, kita ketik saja cd titik, kita enter, maka masuk ke folder atasnya lagi. Kita langsung lanjutkan CLS. CLS ini merupakan clear screen, digunakan untuk membersihkan layar ya teman-teman, atau menghapus teks yang ada di layar. Kita langsung saja coba CLS, enter, maka akan bersih. Kita coba lagi, enter ya. Lalu kita ketikkan lagi CLS, maka akan bersih lagi. Selanjutnya CLS garis miring atau slash tanda tanya. Ini digunakan untuk menampilkan bantuan atau informasi penggunaan untuk commands CLS, termasuk opsi-opsi sintaks yang tersedia pada CLS. Kita langsung saja coba. Nah, muncul tulisan clear the screen. Selanjutnya dir garis miring tanda tanya. Commands dir ini menampilkan bantuan atau informasi penggunaan untuk commands dir. Kita langsung saja coba ketik dir slash tanda tanya, enter, maka akan muncul berbagai bantuan pada commands dir ini ya teman-teman. Kita coba penggunaan dir kembali, kita enter lagi. Kita coba ketikan dir ya teman-teman, enter, maka akan muncul berbagai file yang ada pada
folder Windows ini ya. Kita coba masuk ke ini kan, yang ini folder ya teman-teman, ada folder, ada file. Kita coba masuk ke dalam, untuk masuk ke dalam file kita ketikkan cd ya teman-teman, cd, lalu kita masuk semisal ke sistem 32, enter. Nah, maka kita akan masuk ke dalam folder sistem 32. Kita coba lagi ketikkan dir. Nah, pada sistem 32 ini terdapat berbagai folder dan juga file yang begitu banyak ya teman-teman. Selanjutnya ipconfig. ipconfig merupakan commands untuk menampilkan konfigurasi IP dasar dari adaptor jaringan seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway default. Kita coba langsung ke dalam cmd, kita ketikkan ipconfig, enter. Nah, ini akan muncul informasi IP kita, subnet mask kita berapa, dan lain-lain sebagainya, termasuk gateway juga ada ya teman-teman di sini. Ini IP kita atau IP di komputer ini. Selanjutnya ipconfig/all ini merupakan commands untuk menampilkan konfigurasi IP lengkap dan detail untuk semua adaptor jaringan, termasuk informasi tambahan seperti MSC address, DNS, dan list time. Kita coba langsung ipconfig/all, enter. Nah, ini ada keterangan juga lebih komplit dari penggunaan yang ipconfig saja. Ini Realtek, ini adaptor kita ya. Ini Ethernetnya menggunakan TP-Link Gigabit. Penjelasan subnet mask sudah ada, IP versi 4-nya juga disediakan ya di sini, DNS-nya juga muncul. Lebih komplit lah intinya jika kita menggunakan ipconfig/all. Kita langsung selanjutnya ipconfig/tanda-tanya. Nah, ini untuk menampilkan bantuan, sama seperti pada command sebelumnya. Ini untuk menampilkan bantuan atau informasi penggunaan. Kita langsung saja coba ipconfig/tanda-tanya, enter. Nah, ini merupakan beberapa commands yang ada pada ipconfig seperti ipconfig all, ipconfig renew, l, release, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ipconfig/release ini digunakan untuk commands melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk adaptor jaringan tertentu atau memutuskan koneksi IP sementara. Kita langsung saja coba ipconfig/release, enter. Nah, ini IP juga berubah ya, 56.1, dan ini tiba-tiba langsung offline karena ini memutuskan koneksi sementara ya. Nanti akan terkoneksi kembali, jangan khawatir. Selanjutnya ipconfig/renew ini digunakan untuk meminta alamat IP baru dari DHCP server untuk adaptor jaringan dan memperbarui konfigurasi IP setelah rilis. Sebelumnya kan kita sudah mencoba yang rilis, sekarang kita coba renew. ipconfig/renew, enter. Nah, otomatis akan tersambung kembali pada internet. Your back online ini di atas, terus di sini Ethernet juga sudah terhubung kembali. Kita next. ipconfig/ring atau /display DNS ini digunakan untuk menampilkan isi cache DNS lokal yang berisi resolusi nama domain yang telah disimpan untuk akses yang cepat. Jadi ketika kita mengakses ke internet atau mengakses sebuah situs atau sebuah alamat, itu tersimpan pada komputer kita DNS-nya. Nah, kenapa tersimpan? Itu untuk mempercepat akses, untuk mengecek DNS yang tersimpan pada komputer atau device kalian masing-masing. Kita ketikkan saja ipconfig display DNS, maka akan muncul berbagai situs yang pernah kita akses pada komputer ini.
Selanjutnya ipconfig garis miring atau /flush DNS digunakan untuk menghapus semua entry dari cache DNS lokal dan memaksa resolusi DNS baru untuk menghindari masalah cache lama. Kita langsung saja coba. Maka nanti ketika kita menggunakan command flush DNS itu, maka ini akan hilang ya teman-teman, karena akan kehapus. Kita coba saja, ketikkan ipconfig /flush DNS, enter. Nah, sukses ya teman-teman. Kita next. ipconfig /register DNS ini digunakan untuk mendaftarkan ulang nama host dan alamat IP dengan server DNS. Ini berguna untuk memperbaiki masalah resolusi nama. Kita langsung saja coba. Tampilannya seperti ini. Register DNS ya, bener ya tulisannya. Selanjutnya ping merupakan command untuk menguji konektivitas jaringan dengan mengirim paket ICMP ke host target dan mengukur waktu respon, berguna untuk diagnosis masalah jaringan. Contohnya ping google.com, ping 192.168.1.1. Nah, ini untuk menguji router lokal. Kita coba kedua-duanya ya. Pertama kita melakukan pengujian pada Google, ketikkan saja ping google.com, enter. Ini termasuk sinyalnya stabil atau termasuk yang bagus karena ini 25 milisecond ya, cepat juga aksesnya. Kita coba pengujian pada router lokal. Kita ketik lagi ping 192.168.1.1, enter. Maka ini akan melakukan pengujian pada router lokal kita. Selanjutnya netstat ini commands untuk menampilkan statistik koneksi jaringan ya teman-teman, port yang digunakan, tabel routing, dan membantu memantau aktivitas jaringan. Kita langsung saja coba, ketikkan netstat, enter. Proses memakan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Selesai, seperti ini tampilannya. Selanjutnya record ini merupakan commands untuk melacak jalur paket dari komputer ke host target dan menampilkan setiap hop atau router di sepanjang jalan dengan waktu respons seberapa lama atau seberapa lambat ya. Contohnya records google.com ini untuk melacak rute ke google.com dan menampilkan hop-hopnya. Records 8.8.8.8 ini untuk melacak rute ke alamat IP Google DNS. Kita coba yang record google.com, record google.com, enter. Ini memakan waktu yang cukup lama karena melakukan tes ke jalur ke hostnya. Track complete ini tidak ada masalah pada jalur pengiriman ya. Selanjutnya patch ping ini merupakan commands gabungan dari fungsi ping dan juga record. Kalau tadi kita mencoba ping dan juga mencoba record, patch ping ini merupakan gabungannya ya teman-teman. Ini untuk menguji konektivitas dan melacak rute sambil mengumpulkan statistik paket loss untuk analisis jaringan yang lebih mendalam. Ini cukup memakan waktu yang lama. Kita coba aja langsung. Patch ping lagi, patch ping, kita cek kembali google.com. Ini memakan waktu yang cukup lama, jadi nanti akan saya percepat video.
Nah, track komplit ya teman-teman, ini memerlukan waktu yang sangat lama ya tadi, karena ini juga menampilkan statistik juga ya teman-teman. Ini statistiknya, ini rute, dan ini statistiknya. Selanjutnya NS lookup ini merupakan commands untuk melakukan query DNS untuk mencari alamat IP dari nama domain atau sebaliknya. Hal ini berguna untuk troubleshooting resolusi nama. Kita coba contohnya ini NS lookup google.com, ini akan menampilkan alamat IP untuk google.com. Kita coba langsung saja NS lookup google.com, enter. Nah, ini muncul address dari Google dan sekaligus IP. Kita coba lagi NS lookup kepada website saya yang pernah saya buat pada semester sebelumnya. Jadi pada semester sebelumnya saya mendapat tugas untuk membuat situs pembelajaran gitu. Nah, saya membuat tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kita coba cek saja nyonghebat.github.io, kita enter, muncullah address dari Nyong Hebat sekaligus alamat IP-nya. Selanjutnya NetSH ini merupakan Commons Network Shell atau utilitas untuk mengkonfigurasi dan memantau komponen jaringan seperti firewall, interface, routing, dan melalui subcommand. Subcommand itu seperti apa? Kita perlihatkan saja, langsung ketik saja NetSH. Nah, subcommand-nya itu berarti langsung muncul. Kita coba enter saja. Nah, disinilah subcommand-nya ya teman-teman. Kita coba ketikkan ya, yang ada pada subcommand NetSH itu contohnya interface, show interface, maka akan muncul seperti apa? Nah, muncul keterangan connect, Ethernet 2 connect, Ethernet 3 juga connect. Kita coba lagi contohnya WLAN show profiles, ini digunakan untuk melihat WiFi yang pernah tersambung pada komputer ini. Kita coba enter. Wireless internet on the system, tidak ada WiFi pada interface ini, berarti tidak bisa kita cek ya. Seperti itu. Kita untuk keluar dari subcommand dari NetSH ini, kita ketik saja exit, enter. Selanjutnya routes merupakan commands untuk menampilkan atau memodifikasi tabel routing IP yang menentukan bagaimana paket dikirim ke jaringan yang berbeda. Kita coba penggunaan pada route ini ya. Kita ketikkan route print, enter. Seperti ini tampilannya. Kita coba kalau ketikkan route saja. Nah, seperti ini menampilkan beberapa commands yang dapat kita gunakan pada commands route itu sendiri. Selanjutnya net merupakan commands untuk kumpulan subcommands mengelola aspek jaringan dan sistem seperti pengguna, layanan, koneksi, seperti net user untuk akun pengguna. Kita coba ketikkan net seperti apa. Ini kayaknya masuknya ke subcommand ya, seperti tadi pada yang sebelumnya. Oh tidak, ini muncul ke bantuan-bantuan pada commands net ya teman-teman. Kita coba ketikkan net user, akan muncul user pada komputer ini. Nah, ini muncul komputer A, ini adalah nama komputer dari komputer yang saya pakai saat ini, dan administrator merupakan default akun dari komputer ini. Selanjutnya, oke, selesai. Begitulah. Terima kasih kepada Ibu tutor pembimbing pada kesempatan kali ini. Semoga tutorial atau praktik pada tugas kedua ini dapat membantu teman-teman dan menjadi panduan praktik. Terima kasih. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.